قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Kita di bab baru bukan kalau salah. Bab wajibnya tumaninah bukan? Betul enggak? Hadis Abu Hurairah. Gimana kalau kita ke hadis terakhir aja biar cepat khatam, gimana kira-kira? Ya. Oke, kita ke bab baru, bab wujub tuma'ninati fi ruku'i was sujud. Bab wajibnya tuma'ninah pada ruku' dan sujud. Maka ini pembahasan tentang tumakninah. Tumakninah kalau secara bahasa maknanya apa? Ketenangan. Enggak, khusyuk beda sama tumakninah. Bukan, itu tartib, kalau berurut tartib. Ayo. Mirip-mirip. Terusin biar salah terus, ayo. Menahan-nahan. Perlahan-lahan. Tumakninah itu tak asli apa tadi? Sakinah, tenang gitu loh. Makanya perempuan namanya tumakninah atau mutmainnah itu artinya adalah tenang. Ya. Ya, jadi tumakninah maknanya sukun. Sukun itu tenang. Berarti mutmainnah artinya sakinah. Ya. Dan itmi'nan itu pada asalnya ada di qalbu. Karena sakinah itu di qalbu. Sebagai perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, walakin liyatma'inna qalbi, melainkan agar hati saya itu tenang. Tadi ada hampir benar apa ya tadi jawabannya. Berarti sejenak itu mirip walaupun tetap salah ya. Kan mirip. Jadi tumakninah secara istilah dalam lisanul Arab dan juga di beberapa kitab fikih disebutkan tumakninah itu istiqrarul a'dha'i zamanan ma, yaitu menetapnya anggota tubuh dengan sejenak atau menetapnya anggota tubuh sejenak. Ya, menetapnya anggota tubuh sejenak. Jadi istiqrar al-a'dha' zamanan ma, yaitu menetapnya anggota tubuh sejenak. Dan sejenak ini para ulama, para ahli fikih itu beda-beda. Nanti kita bahas insyaallah, kita bahas hadisnya dulu. Fadhal. Saya baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dakhala al-masjid fadakhala rajulun fa shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر
thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, thumma asjud hatta tatma'inna sajidan, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, waf'al dzalika fi salatika kulliha. Insyaallah ini satu hadis ini atau hadis berikutnya atau ya satu hadis ini saja yang akan kita bahas pada sore hari ini karena faedahnya banyak. Silakan dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah masjid. Seorang laki-laki masuk salat, kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salamnya seraya berkata, "Kembalilah lalu salatlah karena kamu belum salat." Laki-laki tersebut kembali salat bagaimana dia salat sebelumnya, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kembalilah dan salatlah lagi karena kamu belum salat." Hingga dia mengulangi hal tersebut 3 kali. Laki-laki tersebut berkata, "Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik selain ini. Ajarkanlah kepadaku." Beliau berkata, "Apabila kamu mendirikan sholat, bertakbirlah, kemudian bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Quran, rukuklah hingga bertumakninah dalam keadaan ruku. Kemudian angkatlah kepalamu dari ruku hingga lurus berdiri, sujudlah hingga bertumakninah dalam keadaan sujud, angkatlah hingga bertumakninah dalam keadaan duduk. Kemudian lakukan hal tersebut dalam semua sholatmu." Ya, ahsan, jazakallah khair. Ini hadis yang sangat agung yang banyak dari ulama mengatakan, mengistilahkan hadis ini juga sebagai hadis al-musi fi salatih atau al-musi salatah. Hadis tentang seorang yang buruk salatnya. Hadis tentang seorang yang buruk salatnya. Namun saya pernah mendengar kajian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kurang berkenan menyebut hadis ini hadis al-musi salatah. Bukan di masalah adanya penyebutan hadis ini, melainkan di pelafalan al-musi salatah, tentang orang yang buruk salatnya. Karena apa? Karena ini kan yang dianggap buruk salatnya siapa? Sahabat. Sebagai bentuk adab kepada sahabat, maka lebih afdal diistilahkan dengan istilah yang lain. Maka ada segelintir kecil dari ulama yang mengistilahkan hadis ini, menamakannya dengan nama hadis alladzi la yahsunu salatuh atau la tahsunu salatuh. Hadis orang yang kurang baik salatnya. Ya, beda hadis musi salatah yaitu hadis orang yang buruk salatnya dengan hadis yang tidak baik salatnya. Itu masih mending yang tidak baik gitu. Ya. Duduknya benar Mas, jangan kayak gitu. Nah, hadis musi salatah ini sebutan yang banyak dari para ulama di kitab-kitab mereka. Ala kulli hal ini pengistilahan saja. Insyaallah tidak ada maksud untuk mengatakan sahabat itu jelek, cuman memang lebih beradab lagi kita mengatakan ini sahabat kurang baik salatnya sehingga ditegur dan disuruh ulang oleh Nabi SAW. Dan hadis ini salah satu hadis umdah, yaitu hadis sandaran dalam masalah salat, rukunnya dan kewajibannya. Nabi SAW menyebutkan di sini rukun-rukun salat. Dan Nabi SAW menta'lim dan mentabyin, mengajarkan dan menjelaskan amalan-amalan yang wajib untuk dihadirkan dalam salat secara global. Yang mana sebagian dari fuqaha mereka mematokkan rukun salat hanya berpatuk pada ini semua. Dan selainnya itu tidak termasuk kewajiban atau rukun. Itu sebagian ulama fuqaha. Nabi SAW masuk ke masjid. Dan
Setelah itu ada seorang pria dari kalangan sahabat juga masuk masjid. Dan dalam riwayat lain dihikayatkan bahwasanya nama sahabat ini yaitu Khallad bin Rafi'. Khallad bin Rafi', bukan Khalid tapi Khallad. 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 Bisa? Alhamdulillah. Khallad. Ya. Khallad. Ya. Khallad bin Rafi' itu nama sahabatnya. Maka beliau radhiyallahu anhu salat dengan bentuk salat yang tidak sempurna menurut Rasulullah dan menurut Islam. Tidak sempurna dari segi perkataan, tidak sempurna dari segi perbuatan juga. Tapi Rasulullah SAW ketika Khallad ini radhiyallahu anhu sedang salat, dengan kurang baiknya salatnya, Rasulullah tidak motongin salatnya. Kayak gitu. Ada ibrah di sini, kalau kita ngelihat anak kita nggak benar salatnya, jangan langsung dipotong. Biarin aja dia sampai tuntas. Kalau memang dia bisa nuntasin. Nah, pas sudah tuntas, kita apain? Kita suruh ulang. Kalau dia udah 7 tahun ke atas. Adapun kalau bayi yang balita yang seperti yang sedang ijtima' di situ, sedang berkumpul di organisasi itu ormas itu. Nah, itu ya diusul ulang juga ya gimana ya. Jadi kalau ada orang buruk sholatnya, diamin aja dulu sampai dia selesai sholat, baru kita bimbing atau kita suruh ulang sholatnya. Ya, kemudian ketika orang itu telah selesai sholat, versi dia, ya, dia datang, beliau datang, yaitu Khallad ini datang ke Nabi SAW, kemudian salam, assalamualaikum. Itu Indonesia enggak, assalamualaikum. Nah ini baru sahabat Nabi. Assalamualaikum itu kita. Kemudian Nabi SAW menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' yaitu rujuklah, baliklah dan salatlah, sesungguhnya engkau belum salat. Di sini Nabi SAW menafikan keabsahan salat, tidak dianggap sah salatnya. Entah engkau belum salat. Iya, udah selesai salatnya tapi enggak dianggap itu dalam Islam, salat seperti itu. Ya. Maka dia pun kembali ke tempatnya dan melakukan salat kedua kalinya persis seperti model salat pertama tadi. Dan kemudian salam lagi ke Nabi SAW dan Nabi menegurnya lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Itu sampai 3 kali kayak gitu. Maka beliau pun yaitu Khallad bin Rafi' bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat, demi Allah Ta'ala yang mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairahu, saya enggak bisa melakukan baik dalam salat selain dari yang tadi. Itu udah paling, I did my best gitu. Apa artinya I did my best? Ya gitulah ya. Maka kemudian fa'allimni, maka ajarkan saya. Ajarkan saya. Nabi SAW kemudian ya diajarkan, disebutkan Nabi, enggak, ya mungkin enggak bilang, karena mungkin sahabat ini belum begitu ngerti. Apalagi ini kan di zaman, masih zaman pembelajaran mungkin. Tadi dimaklumi oleh Nabi SAW. Ya kalau sekarang dari orang udah muslim, terus sholat pas udah jadi om-om, sholat masih kayak gini, ya kita tanya, antum kemana aja, masih kayak gini sholatnya, Allah yahdi, kenapa gitu. Ya, boleh kalau sekarang untuk dipertanyakan, kecuali mu'allaf. Tapi kalau udah jadi om-om, udah tua, udah bapak-bapak, sholat masih nggak benar, udah kayak ayam matok, maka yang seperti ini perlu ditegur dan disinggung. Antum muslim sejak lahir, alhamdulillah. Tapi kok sampai sekarang sholatnya masih nggak benar, kenapa antum? Itu boleh disalahin kayak gitu. Ya, boleh. Sebagaimana Al-A'mash itu pernah seorang syekh, orang yang sudah
syekh yang muhayyab, yang memiliki haibah, yang memiliki kewibawaan gitu kan. Jenggotnya itu Masya Allah lebat dan memiliki kewibawaan yang terlihat. Kemudian ketika Al-A'mash bersama murid-muridnya lagi pada ngumpul belajar, ini syekh besar ini, orang tua ini nanya ke Al-A'mash tentang suatu permasalahan tentang solat yang tidak relevan orang sejenggot itu untuk nanya hal yang ya anak kecil juga tahu. Maka setelah ditanya, Al-A'mash bilang, orang ini jenggotnya itu bisa menampung 4.000 hadis, tapi pertanyaannya kayak anak TK gitu misalnya. Maksudnya jenggot bisa menampung 4.000 hadis adalah terkesan dari penampilan dan jenggotnya ini orang alim berilmu, tapi pertanyaannya itu ke pertanyaan bocil. Maka teguran dari Al-A'mash ini menunjukkan bolehnya kita mengungkit ya akan salahnya seseorang yang tidak pantas untuk usia segitu atau sealim itu untuk salah seperti itu. Ya. Nah, tapi di sini Khalad bin Rafi' tidak diperlakukan serupa, tidak diperlakukan seperti itu karena mungkin masih pembelajaran. Maka kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika engkau qumta ila sholati fakabbir, jika engkau berdiri menuju salat, berdiri salat maka bertakbirlah. Maka ulama mengatakan ini rukun pertamanya mana? Rukun salat pertamanya mana ya ikhwan? Ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini para ulama mengatakan rukun pertamanya salat adalah berdiri. Berdiri. Ya. Itu bagi salat fardu. Kemudian fakabbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, ini maksudnya apa? Rukun atau sunnah? Kalau maksud dari ma tayassara ma'aka minal Qur'an di sini adalah selain Al-Fatihah, misal Al-Fatihah, maka ini berarti rukun. Tapi kalau maksud dari ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yaitu apa selain Al-Fatihah yang kamu bisa, yang kamu mudah bagimu, maka ini sunnah. Ya, maka ini sunnah. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a, kemudian ruku'lah hingga engkau tatma'in, tuma'ninah ruku'nya. Apa tadi tuma'ninah? Istiqrarul a'dha bi zamanin ma, yaitu menetapnya anggota tubuh dengan pose seperti itu dengan sejenak itu tuma'ninah. Nanti batasannya nanti kita bahas insyaallah. Nah, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian bangkitlah dari ruku' sampai engkau i'tidal, yaitu lurus tegap berdiri. Jadi kalau belum sampai tegap berdiri itu tidak dianggap sah. Jadi dia tegap, jangan belum tegap masih bungkuk langsung sujud, itu tidak sah. Maka i'tidal ini termasuk apa? Termasuk rukun. I'tidal antara, may I help you? Kan kayak gitu biasanya. Mana tadi ya? I'tidal antara ruku' dan sujud kan i'tidal, maka ini rukun. Kalau seseorang belum yastawi qa'iman atau ya'tadil qa'iman, belum tegap berdiri sejenak, enggak boleh langsung, maka ini berarti dia tidak sah. Iya, tidak sah. Meninggalkan salah satu rukun. Ya iya. Ya. Kecuali yang memang bungkuk dari sononya. Kalau bungkuk dari sananya seperti orang tua misalnya, maka ini enggak masalah, Ya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah sampai tenang, tumakninah sujudnya, yaitu sampai menetapnya anggota tubuh dengan pose sujud. Sejenak gitu.
Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai tumakninah duduknya dengan pose seperti itu. Nah, ini kita lihat nih rukun-rukunnya disebut oleh Nabi SAW. Ya. Makanya kata sebagian dari ulama atau jumhur ulama, bacaan dalam ruku', bacaan dalam i'tidal, bacaan dalam sujud, bacaan antara dua sujud itu sunnah bagi jumhur. Kenapa? Karena nggak disebut di sini. Seandainya itu wajib, maka kok disebut loh di sini, tapi nggak disebut. Itu bagi jumhur ulama. Faham di sini, ibu-ibu? Jadi bacaan subhanallah a'la, subhanallahil azim itu sunnah bagi jumhur ulama. Kenapa? Alasan mereka adalah di hadis sepenting ini itu kholat nggak diajarin bacaannya. Enggak disebut bacaannya apa. Tapi giliran Al-Fatihah disebut. Gitu loh. Ya. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Ya. Taib waf'al dzalika fi salatihi kulliha. Maka lakukanlah itu di salatmu, fi salatika kulliha, di salatmu seluruhnya. Ya, begitu. Taib. Ini lakukan semua ini kecuali takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hanya ada di awal salat, bukan di setiap rakaat. Gitu ya. Baik. Kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama, pembahasan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka dalam mazhab Hanafi yang wajib dan sah adalah apapun yang dia baca dari Al-Quran saat berdiri, walaupun tidak membaca Al-Fatihah, walaupun dia mampu membaca Al-Fatihah. Dalam mazhab Hanafi, membaca Al-Quran saat berdiri qiyam itu hukumnya wajib, rukun, tetapi tidak mesti Al-Fatihah. Kalau dia baca An-Nas, walaupun dia mampu baca Al-Fatihah, maka mujzi, mencukupi. Itu dalam mazhab apa? Hanafi. Ya. Begitu. Karena apa? Dalilnya adalah hadis ini. Tsumma iqra' ma tayassara minal Qur'an. Maka mazhab Abu Hanifah Hanafi menjadikan hadis atau kalimat ini dan juga ayat Al-Qur'an di surat Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ini menjadi acuan utama untuk bacaan saat berdiri salat, saat qiyam. Yang penting baca apa yang baik bagi buat kita, yang mudah buat kita. Oke, dalam mazhab Hanafi seperti ini. Ya, mengacu pada hadis ini. Bacalah apa yang mudah bagimu, yang kamu suka dari Al-Quran. Adapun jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka menyatakan tidak sah salat tanpa Al-Fatihah bagi yang mampu membaca Al-Fatihah. Tidak sah salat tanpa Al-Fatihah bagi yang mampu membaca Al-Fatihah. Dengan dalil di hadis berikutnya setelah hadis ini, yaitu kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, begitu. Faham gak ibu-ibu? Jadi dalam mazhab Abu Hanifah apa? Gimana? Dalam mazhab Abu Hanifah tidak wajib baca Al-Quran, tapi tidak wajib baca Al-Fatihah, walaupun mampu baca Al-Fatihah.
Mazhab jumhur apa? Wajib baca Al-Fatihah bagi yang mampu. Jika enggak mau baca Al-Fatihah, maka baru pakai ayat, pakai hadis ini, faqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang kamu mudah bagimu dari Al-Qur'an gitu loh. Gimana? Nih, misal mazhab Hanafi banyak ini mana, Bu? Pak. Turki. Nah. Turki. Kalau di Jombang? Hah? Mazhabnya apa? Jombang, di Jombang. Gus Duri. Ya. Ya Gus Durian kan Jombang. Kan dari Jombang gitu. Ya, mantannya Pak. Antum Habibi ya. Muhibbin ya. Beda itu. Nah, kalau misal orang bermadzhab Hanafi, dia mampu baca Al-Fatihah. Namun dia baca selain Al-Fatihah di berdirinya. Maka dalam madzhab Hanafi sah dengan mengacu pada hadis ini, faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Namun yang lebih sahih adalah madzhab jumhur. Bagi jumhur ulama apa? Kalau misalnya antum belum bisa baca Al-Fatihah, mungkin karena mu'allaf atau lupa ingatan dan baru sekarang normal lagi, tapi enggak hafal Al-Fatihah lagi, maka baca apa yang antum mampu aja deh dari Al-Quran. Ya. Tapi kalau antum mampu baca Al-Fatihah, maka tidak sah salat antum kecuali baca itu Al-Fatihah. Ini yang sahih, ini jumhur ulama. Ya. Taib. Kemudian jumhur ulama memandang wajibnya baca Al-Fatihah di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Oke? Dari jumhur ulama ini, jumhur kalian kebanyakan ulama, dalam kasus salat jahriyah. Salat jahriyah itu apa? Salat yang bacaan imam itu keras. Maghrib, Isya, subuh, tarawih. Nama putra? Air antum diambil sama Ikin. Ya. Maka jumhur ulama mereka beda pendapat mengenai makmum, apakah wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Tidak wajib. Nah, ini jumhur ulama beda pendapat lagi. Ini akan kita bahas 2 pekan lagi kalau ini insyaallah ya. Kelamaan, sekarang aja. Udah mau jam 5 loh. Kita kan selesai jam 5:03. Maka jumhur ulama ini beda pendapat mengenai makmum di salat jahriyah seperti tarawih, subuh, maghrib, isya, salat id, salat gerhana. Apakah tetap wajib baca Al-Fatihah bagi makmum atau cukup dengerin imam? Beda pendapat. Sebagian ulama dari kalangan jumhur mengatakan tetap wajib baca Al-Fatihah. Tapi sebagian ulama lainnya dari jumhur ini mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah, bahkan dia pada asalnya wajib mendengarkan bacaan imam jika terdengar. Dan pendapat ini yang lebih sahih, wallahu alam. Enggak ada pengulangan. Siapa suruh enggak dengar? Jadi yang lebih sahih adalah makmum tidak wajib tidak wajib membaca Al-Fatihah, melainkan malah justru harusnya menyimak bacaan imam jika terdengar dengan jelas. Jika tidak terdengar dengan jelas atau imamnya hanya bergumam atau maksudnya terdengar kayak bergumam karena jauh posisinya, maka wajib baca Al-Fatihah. Oke? Kayak misalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi agak telat datangnya, dapat di tempat dan spot yang di luar masjid dan enggak jelas suara imam, maka wajib baca Al-Fatihah. Gitu. Bagaimana kalau misalnya kita sholat di belakang imam yang baca Al-Fatihahnya itu bergumam, bukan karena jauhnya, tapi emang dari orangnya, dari mulutnya kayak gitu.
Ada kayak gitu. Saya ada masjid namanya Nurul Qomar. Nurul Qomar. Jangan dicari, musola dia. Ya. Itu dari zaman Soeharto belum lengser. Sampai anak cucunya dikasusin sekarang. Itu dia jadi imam. Sekarang udah tua banget. Bacaannya itu lirih, tinggi, tapi nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Apa hukum jadi makmum di belakang bapak kiai ini? Ini dikiaikan oleh orang kampung Betawi situ. Ya. Baca Al-Fatihah. Sah atau tidak jadi makmum beliau? Ya saya nanya, jangan tanya saya. Tidak sah? Tergantung sholatnya. Ya sholat berjamaah, sholat wajib. Ya sholat wajib, sholat fardu, maghrib, isya, subuh. Dari zaman dulu. Beneran. Dari zaman bola gebok sampai Google Play. Kayak gitu. Iya. Sampai sekarang gak bisa diubah. Apalagi sekarang udah alot, gak bisa diubah. Sah atau tidak sholat belakang beliau? Yang sahih adalah tidak sahih. Iya. Yang sahih adalah tidak sahih sholatnya. Karena baca Al-Fatihahnya itu tidak benar. Coba. Apa coba? Itu hurufnya kemana itu? Ngambang kayak mendem gitu di air. Nadanya tapi nadanya itu dimain-mainin. Gitu. Allahumanirohim. Nggak bisa, nggak cadel. Kalau ngomong biasa aja Pak, giliran ngaji nggak bener. Tapi ini dikiaikan. Ngomongnya nggak gitu, nggak alay gitu juga, ngomongnya nggak kayak gitu. Gimana kabar kamu? Enggak lah. Ngomongnya biasa kalau ngomong gimana kabarnya. Tapi giliran ngaji kayak gitu. Pengen jadi kayak Qori, cuman nggak nyampe gitu loh. Makomnya nggak nyampe. Iya. Maka nggak sah sholat. Sholat dia nggak sah soalnya. Kan dia baca Al-Fatihahnya juga enggak dengan lafal yang benar gitu loh. Ya. Dan itu tidak diberi uzur. Kenapa? Karena itu bukan disebabkan lidahnya bagaimana atau logatnya gitu. Enggak. Kalau misalnya ngobrol biasa kok. Bukan. Beda dengan orang Jawa yang memang kemangetan. Udah tua dan lidahnya itu udah Jawa banget gitu. Atau Sunda yang lidah Sunda banget. Tua. Nah ini dimaklumi bisa diberi uzur. Karena memang pengajaran zaman dulunya enggak bagus dan dia bisa kayak gitu sampai sekarang. Diubah juga enggak bisa Pak. Diubah enggak bisa itu. Yang udah tua-tua diubah antum ajarin. Sampai linggis ngambang itu enggak bakal bisa dia. Nah tapi yang kayak gini ini emang dia mendefaultkan seperti itu. Padahal enggak gitu. Orang kalau ngomong juga bisa kok. Kalau bentak marah juga oi gitu bisa. Enggak enggak gitu. Ya kan? Maka berarti ini ikhtiar dia seperti itu. Ini pilihan dia seperti itu. Tidak sah salatnya. Dan makmum yang faham fikih ini tidak sah salat di belakang dia. Cari imam lain atau memisahkan diri. Ya. Ya, begitu. Baik. Baik, jadi ini menunjukkan pembahasan berikut ini menunjukkan wajibnya tumakninah. Namun wallahu alam ulama berbeda pendapat mengenai kadar tumakninah yang dimaksud sebenarnya ya. Hanya saja ini beda-beda pendapat di antara ulama. Wallahu alam paling minimalnya mungkin tumakninah itu adalah ketika pose tubuh itu setara dengan durasi waktu membaca minimalis di bacaan rukun tersebut.
Ya, jadi paling minimalnya tumaknina adalah menetapnya pose tubuh sezaman dengan minimalis bacaan di rukun itu. Bisa dipahami nggak coba? Dipahami dulu deh sebelum mencatat. Iya, sekadar dengan, jadi pose tubuh itu menetap sekadar zaman dia membaca minimal bacaan di rukun tersebut. Kalau misalnya i'tidal, minimal dia baca apa? Rabbana walakal hamd. Itu minimal. Maka menetap minimal Rabbana walakal hamd, terus langsung sujud, itu udah cukup tumakninah. Paham di sini? Pak Agung belum paham? Kalau dia sujud minimal baca apa? Subhanallah Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ya kan? Udah, itu udah kadar paling minimalnya tumakninah. Bagi sebagian ulama, ini mungkin yang lebih sahih, mungkin yang lebih menengah. Ya. Subhan rabbil a'la, Allahu akbar, Rabbana rabbighfirli, Allahu akbar, subhan rabbil a'la, Allahu akbar, berdiri gitu. Jadi kadar minimalis tumakninah adalah pose tubuh tetap sekadar zaman minimalnya bacaan di rukun itu. Gimana? Bisa atau mau dicatat atau mau diulangi ya? Paham ya, penting paham lah ya. Soalnya kalau dicatat juga repot sih. Pak Agung tuh lihat lagi nyatat repot ya. Ngarangnya repot tuh, lagi ngarang tuh, lagi lihat. Lagi ngarang tuh. Nyatat apa lagi ngarang tuh. Orang lagi nyatat malah di ini nama gimana. Ya seperti itu. Itu yang mungkin paling menengah. Ada di antara ulama yang menyatakan bahwasanya minimal tumakninah itu adalah sekadar dia plek diri dah gitu. Plek sujud kayak gitu. Maksudnya sekadar apa ya? Sekejapnya aja gitu loh. Iya, sempurna istiwanya, karena itu zahirnya hadis Nabi seperti itu. Sampai dia berdiri tegak gitu, udah selesai. Tapi Allah alam itu keterlaluan ya. Jadi sami Allah liman hamida, Allahu akbar gitu. Jadi cukup melihat tublek gini ya. Itu semua kecepatan. Tapi minimal sekadar dia membaca minimalnya dalam bacaan di rukun tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, itu terlalu minimal. Minimal tumakninah bagi sebagian ulama adalah dia membaca kadar minimal dan memberikan jeda sedikit sesuai dengan kadar lagi. Jadi double. Paham? Ini ada di sebagian orang begini. Misalnya pas sujud minimal kita baca apa? Subhan rabbil a'la. Ya kan? Maka misalnya kita sujud nih, Allahu akbar, Subhan rabbil a'la, Allahu akbar. Jadi ada kadar antara baca dengan bergerak ke rukun berikutnya, itu ada jeda sekadar dengan bacaan yang tadi kita baca. Dia diam dulu. Maka itu dimaksudkan oleh para sebagian ulama tumakninah tambahan saktah, tambahan diam setelah bacaan. Bisa dipahami enggak? Itu disebut tumakninah oleh sebagian ulama. Oke. Taib, hadis ini juga menunjukkan wajibnya tartib, yaitu urut. Wajibnya urut dalam salat. Karena dalam hadis ini disebutkan tsumma, kemudian. Itu menunjukkan urut. Ya. Taib, ala kulli hal. Oke. Juga hadis ini menunjukkan tidak sahnya salat orang yang tidak tumakninah. Jadi jelas orang yang tarawihnya matuk-matuk itu tidak sah. Bahkan dikhawatirkan itu masuk dalam istihza, pelecehan terhadap syariat Allah. Bahaya itu. Ya. Ya. Taib, mungkin untuk pertanyaan kita buka aja sekarang ya, karena takutnya nanti kemalaman. Jika ada yang bertanya silakan. Ada nggak, Bu? Nggak ada.
Ya, kalau gitu kita tutup aja. Ayo, silakan. Bagaimana hukumnya sholat saat di belakang imam, bacaan Fatihahnya dia huruf ainnya aja, misalnya dia keseleo di situ Ustaz. Pegel dong. Alamin atau misalnya alamin gitu Ustaz. Gimana? Keseleonya gimana? Oh, ainnya doang nih. Ainnya doang gitu. Emang ainnya gimana? Nga. Dia nggak nga, a. Oh, itu ya. Ya, itu termasuk lahan jali juga, termasuk nggak boleh. Ya. Tapi kita lihat di sini orang itu beruzur atau enggak. Kalau udah tua maka mudah-mudahan dimaafkan. Tapi kalau masih muda enggak, antum jangan berimamkan di belakang orang ini. Oh, termasuk bila kita tahu beliau itu selalu melakukan kebid'ahan gitu Ustaz ya. Misalnya Ustaz Ahlul bid'ah gitu. Bid'ah, kebidahan yang dia lakukan itu di luar sholat nggak ada urusan, nggak ada urusan. Iya. Pertanyaan antum mengharukan anak kecil. Ya. Nah, Ustaz jazakallahu Ya, khairan. waalaikumsalam. Ada lagi? Silakan. Ada lagi nggak, Bu? Kayak gimana? Ada bajunya kurang baik kayak gimana? Maksudnya belakang bagian belahan bokongnya kelihatan pas sujud. Nah, dilihat dia, kan kita tahu orang kayak gini emang biasa dia kayak gitu atau insidental. Itu bisa kita lihat dari gaya pakaiannya. Kalau dia pakai pakaian yang memang ketinggian kaosnya, berarti emang dia biasa tuh kayak gitu. Tapi kalau dia sebenarnya tuh pakaiannya normal, cuman qadarullah pas aja dia kelihatan kok orang kayak gini tuh kelihatan. Ya, kelihatan dari orangnya. Jadi kalau ternyata tampak dan kita anggap dia ini udah biasa kayak gitu, maka kita boleh untuk memisahkan diri darinya. Karena sholatnya udah biasa kayak gitu, dia nggak perhatikan. Tapi kalau misalnya kita tahu dia mu'allaf, nggak ngerti, maka dimaklumi. Taib, boleh nggak? Ini kita ketika berimam nih, dia imam kita nih, kita masbuk, dia jadi imam. Ternyata pas sujud kayak gitu bentuknya, kayak gitu. Apakah kita subhanallahin? Subhanallah, makin bingung dia. Kenapa gua disubhanallahin? Nggak ada syariatnya kita subhanallah untuk hal yang kayak gini. Kalau kita astagfirullah, dia makin merasa bersalah. Tadi subhanallah, sekarang astagfirullah. Boleh nggak kita tutupin tuh bagian belakang? Gitu. Boleh nggak? Gitu. Kalau ternyata emang kaosnya kesingkap ke atas gitu misalnya, ternyata kebuka, kita tutupin malah justru bukan boleh, harus kita tutupin. Untuk menjaga sholat dia. Harus kita tutupin ya. Lah, tapi kita juga lagi makmum, jadi makmum di belakang ini. Iya, tutupin kalau mampu. Kalau ada benda yang bisa nutupin itu, tutupin untuk menjaga sholat dia supaya sah. Karena boleh jadi dia nggak sadar, gitu. Walaupun dia biasa pakai baju kayak gitu, agak ke atas naik, dia biasa kayak gitu, kita tutupin. Terus pas dia duduk di antara sujud, kebuka lagi, tutupin. Kita nolong dia, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Gitu, ya. Karena apa? Ini hajat salat dia, boleh kita tutupin supaya dia sah salatnya. Nah, muskilahnya adalah kalau dia udah kita tutupin, dia buka lagi. Lah ini emang orangnya nih agak sedeng ini. Ya kita pisah, Pak, dari orang ini ke orangnya. Ya karena nggak tahu hukumnya udah sah. Nanti next time hindari dia. Dia lagi sholat sendiri, jangan mau bermakmum sama dia. Bilang sama dia, enggak, saya nggak mau makmum jadi sama sampean gitu. Dia bingung, lah siapa juga mau jadi imam situ gitu. Ya. Taib. Ya.
seperti yang hadis Nas yang baca Al-Baqarah ya. 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 Ada sahabat yang memisahkan diri. Itu kaifiatnya memisahkan dirinya itu apakah langsung melanjutkan sholatnya dengan sendiri Ya. atau dia mengulang lagi dari Kalau misalnya dia memisahkan tafarruq di sini dari jemaah karena merasa panjang banget bacanya, dia sholat masih di dalam masjid yang sama, maka dia cukup mundur dan sholat sendiri, lanjutin. Tapi kalau dia membutuhkan tempuhan atau gerakan yang terlalu banyak, maka dia batalin sholatnya, dia ulang dari awal. Seperti dia harus ke teras masjid dulu di masjid gede misalnya, atau dia pulang ke rumah, ya maka ya jangan dilanjut, itu batal sholatnya, gitu. Jadi boleh membatalkan sholat atau mangkir dari shaf, dari jemaah disebabkan alasan imamnya kelamaan, boleh. Tapi memang kelamaannya kelamaan beneran, bukan karena kitanya aja yang memang malas aja, bukan, tapi memang kelamaan beneran. Itu boleh. Ya. Pak Agung nanya lagi, Pak Agung, biar ada yang nangis nanti. Ada ibu-ibu silakan kalau ada yang mau nanya. Bismillah. Kurang fase itu terlalu ambigu, Bu. Maksudnya kurang fase gimana? Iya. Kalau misalnya itu Al-Fatihahnya dan berpengaruh pada Al-Fatihahnya, dilihat enggak fasihnya gimana nih, makhrajnya. Kalau makhrajnya itu betul-betul keluar dari huruf aslinya, dan maka ini sebaiknya hindari, ya. Boleh juga kata sebagian ulama, boleh juga untuk mangkir dari jemaah yang seperti ini, imamnya. Itu kalau Al-Fatihah lahannya lahan jali, perubahan hurufnya berubah. Kayak tadi ain jadi a, itu udah paling minimalnya tuh. A paling lebih parah daripada itu. Tapi kalau misalnya imamnya ini memang tua dan memang dia beri uzur, maka nggak apa-apa, terusin aja. Ya begitu, Bu. Tapi kalau tahu seperti ini imamnya kayak gitu, udahlah cari masjid lain. Ternyata masjid lain mazhabnya Hanafi, nggak baca Al-Fatihah. Itu yang bingung tuh. Gimana tuh coba? Udah nggak usah nyari masalah, saya juga bingung jawabnya. Oke. Itu emang dibahas kok dalam mazhab Syafi'i, terutama dibahas hukum sholat di belakang imam bermadzhab Hanafi. Karena potensi dia nggak baca Al-Fatihah itu ada. Itu dibahas di kitab-kitab fikih Syafi'i. Gitu. Apa hukumnya terus? Selama dia nggak sholat jahriyah, maka hukumnya sah dalam mazhab. Misalnya ini sholat zuhur, ini ulama, ini imamnya nih mazhabnya Hanafi. Iya. Tertulis di belakang bajunya ada, mazhabku Hanafi, tolong jangan diganggu karena uang dipegang istri gitu misalnya. Mazhabnya Hanafi. Ini ada kemungkinan enggak baca Al-Fatihah. Kita jadi makmum di belakangnya sah enggak? Ya sah, karena apa? Enggak ada proof, enggak ada bukti dia enggak baca Al-Fatihah, ngapain kita mikirin? Enggak. Iya, udah sah-sah aja. Ya. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan, Ibu-ibu? Kok sampai silakan. Bagus. Oh enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Sujud tilawah enggak wajib. Tapi pengen gitu, Ustaz. Gimana? Ya sujud aja sekarang kalau pengen. Nah, maksudnya gini, diterapkan dalam sholat kayak surat Allah yang Iqra itu kan terakhirnya itu kan sujud tilawah gitu, Ustaz. Itu sebelum kita ruku, kita sujud dulu. Sujud dulu, ya. Berarti angkat tangan,
Al-alaq. Iya. Enggak perlu angkat tangan. Enggak perlu karena enggak ada yang nyuruh. Jadi ibu langsung aja sujud. Jadi dari selesai nih bacaannya nih surat Iya. surat Al-alaq umpamanya kan kita Betul. rukuk dulu. Enggak sujud tilawah dulu. Tidak usah angkat tangan. Enggak usah. Langsung sujud. Langsung sujud. Nah, itu pas bangun, Siapa tahu husnul khotimah. amin, enggak apa-apa Ustaz, meninggal dalam Beneran Bu, ayo. benar Ustaz. Ya, enggak, ya. Dalam sholat. Ya amin. Ustaz itu husnul khotimah. Saya juga pengen gitu ya amin. Tapi kalau bisa kapan tahu jangan sekarang dulu ya. Nah, Jadi kan sujud tuh Ustaz. iya tanpa angkat tangan. Tanpa tangan dan kita berdiri sujud. Ah, Nah, terus kita duduk dulu enggak Ustaz? enggak naik langsung. Langsung berdiri. Terus baru angkat tangan ruku. Oh, Iya. Itu kalau nggak lupa. Karena al-alaq habis. Iya. kecuali kalau sujud tilawahnya ada di masih Iya. ada surat yang itunya lagi. Masih ada ayat berikutnya. Nah, selesaikan dulu. Yang nggak diselesain juga nggak apa-apa. Mau langsung ruku juga boleh juga. Oh, Iya. Pilihan aja. Kalau ibu lupa ya udah selesai. Ya nggak usah disahwi nggak harus. Nggak ada. Gitu. Ya. Ibu mau sujud tilawah boleh Bu di situ sekarang boleh tuh. Oke. Ada lagi atau cukup? Cukup. Ya, Pak Joko. Kalau misalnya umum gitu ya, terus ini sholatnya sholat sir gitu Ustaz. Misalnya subuh gitu misalnya. Kita Al-Fatihahnya belum selesai gitu Ustaz, tapi sudah Jadi Al-Fatihah belum selesai. Imamnya udah ruku duluan. Pertanyaannya? apakah kita melanjutkan bacaannya terus Al-Fatihah. Nggak boleh. Harus wajib ikut imam. Walaupun belum selesai. Karena rusaknya sholat disebabkan tidak ikut imam itu lebih parah daripada nggak baca Al-Fatihah full. Kalau misalnya maksain diri baca Al-Fatihah full, ini kayak beberapa orang awam tuh kayak gitu. Akhirnya rusak sholatnya itu. Imam udah ruku, dia masih baca Al-Fatihah. Imam tidak bangkit dari ruku, dia baru selesai baca Al-Fatihah, dia ruku kemudian. Ini ente tuh ngikutin imam enggak gitu kan? Gitu. Ya, kadang kita lihat orang di samping kita tuh kayak gitu. Ya. Dia karena baru masuk, akhirnya ya Al-Fatihahnya enggak sempurna kan, masih imamnya udah duluan Allahu Akbar. Dia malah ngotot pengen nyempurnain Al-Fatihahnya dengan alasan ini Al-Fatihah kan rukun harus selesai. Ya. Kita udah ruku ikut imam. Imam bangkit dari ruku, kita juga ikutan. Dia di samping masih diri nyelesain Al-Fatihah. Imam pas mau sujud, dia baru mau ruku. Ya. Terus kita omelin, ente sebenarnya ikut imam enggak? Batal enggak sholatnya? Batal lah, orang kita marahin dia ngomong ente batal langsung. Ya kan? Siapa? Salat siapa nih? Orang yang tadi itu. Rusak Bu, salatnya batal Bu. Rusak, batal salatnya. Rusak salatnya udah. Batal salat karena dia harus ngikutin imam. Dia harus dari awal lagi. Takbiratul ihram lagi, iya. Karena rusak salatnya udah, bukan rusak jemaahnya doang, rusak salatnya. Iya. Mungkin mati, mungkin nggak tahu. Oh kalau misalnya sujud terakhir dia lama, terus imamnya udah tasyahud akhir gitu kan ya. Terus dia masih sujud itu lama. Selama imam belum salam, dia bangkit. Dia duduk kan? Imam belum salam nih. Dia duduk kan? Itu sah, tetap masih sah. Ya karena udah pindah-pindah ini Bu, udah pindah-pindah rukun. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya imam udah Assalamualaikum warahmatullahi, dia masih sujud. Rusak sebenarnya. Bahkan imam udah baca zikir subhanallah 33 baca, dia masih sujud.
Imam kemudian sholat ba'diyah zuhur, dia masih sujud. Marbot kunci pintu, dia masih sujud. Iya. Legenda menyatakan dia masih sujud sampai sekarang. Iya. Itu namanya mati, itu orang mati itu, ya. Tapi alhamdulillah matinya husnul khotimah, mudah-mudahan gitu. Ya, baik, kita cukup sampai situ insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.